Selamat sore, kami akan mempresentasikan aktivitas kegiatan ekonomi. 1. Aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu. A. Aktivitas masyarakat masa Hindu-Buddha. Pada masa aksara, peradaban sudah lebih mau dan mewariskan banyak peninggalan tersebut dapat ditelusuri karena pada masa ini leluhur sudah mengenal tulisan. 1. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. A. Teori Brahmana. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh Brahmana karena Brahmana adalah kasta yang memahami dengan benar kitab Weda dan bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Hindu. Teori ini ditemukan oleh Van Leur. B. Teori Vaishya. Menurut teori ini, penyebaran budaya India dilakukan oleh pedagang India melalui jalur laut. Perdagangan pada masa itu berkembang karena jalur sutra yang menghubungkan India ke Tiongkok melalui jalur laut dan melalui wilayah Nusantara. C. Teori Ksatria. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para prajurit India yang ingin menaklukkan Nusantara. D. Teori arus balik. Berdasarkan teori ini, penduduk Nusantara yang ulang dalam berlaut melakukan interaksi di negara India dan pulang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu yang mereka pelajari. 2. Aktivitas kehidupan masyarakat. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan gerbang masa sejarah Nusantara. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, di tepi Sungai Mahakam, dan dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti berbentuk yupa. Tarumanegara dapat dikatakan sebagai penanda peradaban sejarah Nusantara di Pulau Jawa. 1. Prasasti Tugu. Prasasti terpanjang dan terpenting adalah prasasti yang mengisahkan dilakukan pembangunan saluran pengairan sepanjang 6.112 tombak sekitar 12 km atas perintah Raja Purnawarman. 2. Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun menggambarkan 2 telapak kaki dengan tulisan Pallawa berbahasa Sanskerta. C. Kedatuan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan bentuk kekuasaan dengan sistem kedatuan. D. Kerajaan Mataram kuno. Ada banyak sumber berita yang menceritakan keberadaan kerajaan Mataram kuno. Sumber yang berupa peninggalan tertulis diantaranya Prasasti Canggal, Prasasti Kelasan, Prasasti Karangtengah, Prasasti Argapura, dan Prasasti Kedung. E. Kerajaan Medang. Kamulan kehidupan dan Kediri. Riwayat Kerajaan Mataram kuno berakhir setelah MPU mengambil alih kata dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Medang, Kemulan. F. Kerajaan Singasari. Raja pertama Kerajaan Singasari adalah Ken Arok. G. Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya merupakan pendiri Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya terkenal menjadi raja yang tegas dan bijaksana. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 dan dilanjutkan tatahnya oleh Jayanegara. Beberapa peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia sebagai berikut. 1. Candi. Candi merupakan bangunan yang memiliki fungsi sebagai bangunan monumen. 2. Seni pahat, patung, seni ukir, arca dari logam. Seni pahat patung hubungannya dengan patung dewa. B. Aktivitas masyarakat masa Islam. 1. Para pedagang muslim yang menetap di sekitar pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim. 2. Pendidikan untuk menyebarluaskan agama Islam dilakukan dengan seorang murid atau santri yang berguru kepada seorang ulama di pesantren. 3. Pernikahan. Metode pernikahan dilakukan dengan cara orang yang telah memeluk agama Islam melakukan pendekatan kepada raja atau bangsawan atau keluarganya untuk dinikahi secara Islam. 4. Dakwah. Dakwah merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam penyebaran agama Islam. Ada 9 wali. 1. Sunan Koreksi.
2. Sunan Ampel. 3. Sunan Giri. 4. Sunan Bonang. 5. Sunan Derajat. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Kudus. 8. Sunan Kalijaga. 9. Sunan Muria. C. Kerajaan bercorak Islam di Indonesia. 1. Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang berada di ujung utara Pulau Sumatera. 2. Aceh Darussalam. Masa kejayaan dari kerajaan Aceh tercapai pada pemerintah Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. 3. Demak. Sekitar tahun 1500 kekuasaan Majapahit sudah sangat lemah sekali. 4. Banten. Pada awal masa perkembangan Islam di Pulau Jawa, Cirebon dan Banten merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. 5. Kerajaan Goa dan Talo. Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang berdiri di daerah Sulawesi Selatan. 6. Mataram. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 M hingga abad ke-18 M. 7. Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore merupakan dua pulau kecil bersebelahan yang sama-sama bersaing menjadi kekuatan utama di Maluku. 8. Banjarmasin. Pada tahun 1636 M, kerajaan Banjarmasin telah berpengaruhi dilandak 8. Banjarmasin. Pada tahun 1636 M, kerajaan Banjarmasin telah berpengaruhi dilandak Sambas Sukandana Kutawaringin, Mendawai, Pulau Laut, dan seluruh pantai di timur termasuk Kutai Pasir dan Berau serta daerah lainnya di Kalimantan. D. Peninggalan sejarah bercorak Islam di Indonesia. 1. Bangunan. Beberapa untuk bangunan yang merupakan peninggalan sejarah bercorak Islam umumnya berupa masjid dan keraton. Ada beberapa bangunan yang merupakan peninggalan sejarah bercorak Islam: Masjid Demak di Kadilanggu, Masjid Kudus di Kudus, Masjid Cirebon dan di Cirebon. 2. Seni pahat dan kaligrafi. Seni pahat biasanya digunakan untuk mengukir batu nisan di makam para raja, dan kaligrafi merupakan seni menulis ayat suci Al-Quran yang dibuat menjadi bentuk gambar tertentu. 3. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan memiliki beberapa macam bentuk, di antaranya tarian, musik, atau lakon-lakon tertentunya semacam wayang. 4. Sastra. Berikut ini beberapa contoh karya sastra Islam yang merupakan peninggalan sejarah. 1. Gorendam 12. 2. Syair-syair Hamzah Fansuri. 3. Syair Abdul Muluk. 4. Kitab Bustanusalitin. 5. Kitab Hikayat Raja-Raja Pasai. 6. Kitab Hikayat Perang Sabi.